Wah gila sih, waktu kemarin akhirnya bener-bener mau nulis Forevermore, apa sih yang gue inginkan doang sendirian gitu kan, dan gue nggak tahu, langsung kayak nangis aja gitu. Oh, fanbase gue Gamaliel. Gamaliel. Gig pertama Gamal yang berbayar. Oh gila deh, gue kayak berasa dihargai dalam hidup gue gitu. Profesional gitu ya, dibayar soalnya. Adalah Gamal yang belum belum kenal uang ini langsung kayaknya aku harus jadi penyanyi. gue tuh tertarik sama ada topik psikologi lagi nih gitu ya. Yang keangkat, nggak tahu sengaja apa enggak, tapi dari lirik depan banget ya. Never really want to admit it that I knew none. Itu kan depan banget tuh kan, ya kan? Ya. Itu gue langsung tengah itu kayak quarter life crisis. Gue langsung kayak gitu. Karena kayak orang yang quarter life crisis itu yang nggak bingung gitu, nggak tahu apa-apa, tapi mungkin nggak mau mengakui gitu ya. Pernah nggak ngalamin quarter life crisis? Kita masih di usia itu loh, walaupun orang mengalami ini saat-saat umur kita ini. Pernah ngalamin nggak, dan pernah. Jika iya, how did you handle it gitu? Itu tadi sih sebenarnya berdamai sama sama keadaan sebenarnya. Maksudnya kayak quarter life crisis selalu terjadi. Maksudnya kayak apalagi di umur kita kayak sering banget terjadi, dan apalagi ketika kayak tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain tuh langsung kayak, misalkan contoh ya paling gampang adalah tingkat kesuksesan gitu kan, yang sebenarnya apa sih tingkat kesuksesan, kayak nggak ada bentuknya gitu. Cuman ketika kita melihat kesuksesan orang lain sebagai tingkat kesuksesan kita juga, nah di situ tuh biasanya jadi terjadi pusing dan galau, langsung kayak merasa gagal, merasa kayak apa yang gue lakukan selama ini gitu kan, kayak umur segini kok cuma gini. Temen gue temen gue udah nikah atau temen gue udah punya rumah, kok gue belum, apa gitu kan. Jadi kayak pokoknya sering banget terjadi. Apa yang lo lakukan biasanya untuk menenangkan diri dari kan ribut kali ya, nggak tahu, mungkin kepala kita ribut isinya ya kayak kalau gini, kalau belum gini, ngomong gini, atau jantung kita pun bisa deg-degan saking kita lagi mikirin segala kegalauan ini gitu ya. How do you menenangkan diri gimana nih? Sebenarnya gue kan nggak tahu ya teknik psikologi seperti apa ya, tapi kayak kalau gue sih selalu itu sih benar-benar mensyukuri semua, dan bukan mensyukuri kesuksesan dan pencapaian doang sebenarnya, mensyukuri semua kegagalan yang pernah gue hadapi gitu. Karena kayak istilah semua kegagalan itu yang bikin kita jadi diri kita sekarang gitu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri itu, kita nggak bisa lepas dari semua kesuksesan dan kegagalan dalam hidup. Dan gue yakin banget istilah gue ditempatkan kayak gini pasti ada rencananya gitu, ada rencana Tuhan di balik semua ini. Dan kayak apa ya bilangnya, mungkin kalau misalkan kesuksesan gue nggak kayak gini, misalkan beda, misalkan tiba-tiba ternyata gue lebih sukses, misalkan ternyata gue penyanyi nomor 1 di Indonesia misalkan gitu, mungkin mungkin Tuhan tahu badan gue nggak bisa handle itu. Belum bisa mungkin. Lagi dipersiapkan mungkin. I don't know, nggak tahu, terserah Tuhan gitu kan. Cuman maksudnya kayak gue yakin mungkin kalau hal itu terjadi gue nggak akan jadi orang yang kayak gini. Mungkin gue akan lebih fall in love with this world. I don't know, ya kan? Mungkin banget tiba-tiba gue jadi greedy gitu kan, mungkin banget. Karena apalagi gue berasal dari keluarga yang sederhana gitu kan. Jadi kayak ketika dapat duit kaget, mungkin gue akan menjadi kaget, super kaget, dan kayak aduh ya. Gitu. Jadi emang pasti ada rencananya sih semua yang gue dapatkan sekarang, semua masalah dan semua berkat. Dan gue menganggap kesalahan kegagalan sebagai berkat juga sih sebenarnya. They are. I agree. Karena ya kalau sukses mulu kapan appreciate hidup, kayak ya emang kayak hidup tuh ya emang harusnya begini dan sukses terus, tapi kegagalan bikin kita appreciate the success. Dan tadi menurut gue berarti kalau orang-orang nanya, kalau Kak Gamal quarter life crisisnya remedinya apa? Gratitude. Ya. Itu udah the best. Bersyukur. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini.
kita bahagia. Udah It's like di lagu yang itu. Kayak simpel banget tapi sebenarnya itu kayak maksudnya kayak klise kayaknya, tapi padahal itu penting. Gratitude itu gue nyebutnya kayak otot. Jadi kita semua punya skillnya. Tapi kalau nggak dilatih, letoy dong ya. Bener. Gitu. Jadi kalau yang nggak ngelatih gratitude-nya tuh bisa ditanya, kamu bersyukur tentang apa nih ya? What's good about today atau this week? Nothing. Apalagi misalnya emang di minggu itu lagi ada something bad gitu ya. Padahal pasti ada yang bisa disyukurin sekecil apapun. Bener. Bahkan kalau memang lagi hidup tuh sesampah-sampahnya, serendah-rendahnya, lu masih hidup aja. Betul. Itu ya harus disyukurin. Gini guys, gitu, kita kan terdiri dari berapa berjuta-juta sel ya, gitu, saraf gitu, saraf kita mencong dikit langsung kayak gitu bisa, jadi kayak bisa bernafas. Everything is in the right place. Right. Itu parah, bernafas, oksigen masih gratis belum bayar, gratis. ya kan? Itu hal-hal kayak gitu aja, bener. Penasaran nih gue. Kalau di gue nggak tahu ya, lu kerjanya kan bukan yang 9 to 5 ngantor gitu ya, Dan ya. Jadi kalau gue kata lingkungan kerja lo, gue juga nggak tahu lu ngebayanginnya apa nih. Tapi gue pengen tahu kesadaran akan kesehatan mental di lingkungan kerja lo tuh kayak gimana sih? Apa tuh? Penting banget. Apa ya? Waduh, maksudnya kalau ngomongin kesehatan mental ya di dunia industri entertainment ini, showbiz, music, whatever deh. Ini mesti, gue bilangnya kayak mesti sering-sering cek dan mesti kayak melakukan, mesti melakukan segala sesuatu dengan kayak kesadaran penuh sih. Karena ketika kayak udah melakukan apa, cuman kayak karena disuruh, karena gini gitu kan, kayak akhirnya bahkan harus nurut apa gitu. Bahkan kayak istilahnya hal yang gue cintai bisa menjadi gak berasa lagi gitu loh. Kayak istilahnya gue cinta sama musik gitu kan. Iya. Bisa jadi kayak akhirnya cuman kayak ini manggung gitu kan. Robot. Kayak rame gitu, tapi kayak nggak ada rasanya gitu. Itu bahaya banget sih. Kalau nggak ngejaga mental health. Dan orang-orang yang ya artis dan benar. Dan makanya gue juga kayak sebenarnya kan gue aslinya sebenarnya introvert ya. Kalau sama lu mah enggak ya, orang kayak kita kayak ini kayak lingkaran gue gitu. Tapi enggak, introvert tuh gitu, mungkin sekalian belajar sedikit gitu ya. Ya mungkin lo belajar dikit sama Calmers nih. Introvert sama extrovert itu bukan urusan kayak rame atau enggak ya. Atau kayak jago gaul atau enggak, tapi dari lu energize pas dalam setting apa. Misalnya introvert itu bukan berarti dia kuper dan nggak mau bergaul, enggak. Tapi dia lebih energize kalau dia lagi sendirian. Aduh, itu benar. Atau lingkarannya kecil gitu. Kalau dia lagi harus rame-rame, bisa jago. Kayak mungkin justru kebanyakan artis atau ya Hollywood deh, nggak tahu ya Indonesia ya. Kebanyakan tuh introvert justru. Tapi yang jago bergaul karena tuntutan pekerjaan ya harus extrovert gitu, harus social gitu deh. Tapi itu draining gitu, itu capek. Gue kemarin habis hibernasi. Nah gitu, berapa lama? Seharian penuh. Gara-gara kayak abis nongkrong, abis cerita gitu, abis kayak gitulah. Segala macam, ketemu teman, terus kayak kecap sama temen gitu, abis gitu. Terus kayak langsung kayak hari ini gue mau hibernasi, ngecharge dulu. Bukan yang gak sayang sama temen-temennya, bukan yang gak enjoy hangout, tapi cukup melelahkan. Jadi introvert perlu recharge. Betul. Dengan sendirian atau ya itu circle-nya kecil lah intinya. Speaking of that, tadi lu bilang lu introvert gitu kan. Terus lagi cerita apa? Gue juga nggak yakin, tapi gue mau nanya aja faktor-faktor apa yang menurut lo mempengaruhi kesehatan mental lo gitu selama ini. Apa yang bikin lo ya misalnya bikin lo down kah atau bikin lo uplifted justru apa? Sebenarnya yang tadi gue bilang ya, maksudnya kayak penting banget sebenarnya kita juga aware dengan orang-orang di sekitar kita gitu sebenarnya. Maksudnya bukannya kayak pilih-pilih temen, tapi kayak harus pilih temen karena maksudnya ternyata nggak semua orang itu istilahnya sehat buat kita, kesehatan mental kita. Jadi kayak kalau kita ada di lingkungan yang mungkin kayak setiap hari mungkin kita biasa aja ya, cuek gitu segala macam. Tapi kalau setiap hari di sekitar kita ngomonginnya tentang kayak
fame, money, sukses, bisnis, angka-angka, mesti reach ini, mesti kayak jaga eksistensi biar ini. Gitu lama-lama kita jadi kayak oh iya, akhirnya kayak hilang jati diri aja gitu. Dan akhirnya makanya gue juga bersyukur banget sebenarnya dari dulu udah diperkenalkan dengan lingkungan kita sebenarnya. Kayak gue bilang kayak gue kan dari keluarga sederhana yang nggak terlalu banyak uang, bukan nggak terlalu banyak, emang ya nggak banyak uang. Cuman tapi di sekolah yang sebenarnya lumayan gitu kan. Tapi itu sebenarnya beasiswa semuanya. Jadi kayak gue istilahnya gue yang nggak mampu ini berada di lingkungan teman-teman yang kalau dari dunia yang sombong-sombong orang-orang itu, padahal enggak gitu. Kayak gue bertemu Karina gitu, gue bertemu banyak teman-teman yang mapan namun tidak sombong. Iya, dan kayak itu pembelajaran banget sih buat gue gitu kan. Kayak istilahnya ketika akhirnya gue sekarang udah lumayan punya penghasilan sendiri gitu, gue bisa istilahnya bisa hidup lebih layak gitu kan segala macam, gue bisa jauh lebih mensyukuri itu gitu. Dan istilahnya makanya gue juga kenapa harus milih-milih, karena kayak ketika gue ada di lingkungan orang yang kayak nggak bisa mensyukuri itu, bisa-bisa gue jadi orang yang nggak juga nanti juga nggak mensyukuri, sombong atau nothing lah ini. Iya, dan menganggap kayak kesuksesan materi adalah segalanya gitu, bisa banget serem makanya. Jadi tidak semudah itu guys. Apa yang bisa bikin stres kan dalam itulah maksudnya kita perlu tahu, karena mungkin banyakan orang yang 9 to 5 atau apa gitu. Kalau si Gamal ini yang bikin stres apa? Mungkin burnout, mungkin pernah kalau lagi nulis musik atau lagi bikin lirik atau promo, mungkin kadang-kadang bisa bikin burnout atau apa yang bikin Gamaliel bisa sekali-sekali stres. Ya lumayan sih kalau lagi promo, curhat. Kalau lagi promo kan istilahnya di misalnya satu media gitu ya. Media itu kerja, ngerti mereka kerja gitu, gue juga gitu kan kerja gitu. Tapi momen ketika kayak gue diperlakukan sebagai sebagai bahan kerjaan mereka, gini loh, kayak orang sih tapi objek. Betul. Dan biasanya ketika gue dijadikan sebagai objek itu, mereka memperlakukan gue bener-bener kayak nggak didengerin, cuman kayak gue nanya lo jawab gitu. Jadi kadang-kadang bentuk pertanyaannya atau bentuk respon mereka tuh kayak ya udah let's get to the next one gitu loh. Kayak excited palsu gitu loh. Nah di situ gue kayak jadi mau tahu tentang gitu gue kayak biasanya jadi kayak stres kayak karena akhirnya di situ berasa kerja. Gitu. Ketika kayak it's about music dan apa masih belum, tapi ketika kayak udah berhadapan dengan industri, dengan orang-orang yang istilahnya hanya bekerja, nah itu capek tuh. Itu benar-benar si introvert ini super draining banget menghadapi orang-orang kayak gitu. Extra effort gitu. Nah kalau gitu self care lo apa Gam? Pasti banyak pengen tahu nih, kayak tahu self care nggak nih? Self care mungkin nggak harus, orang kalau denger self care tuh banyak yang mikir spa nggak gitu. Pokoknya lu merawat diri lo yang nggak urusan, ya kalau ada yang suka skincare ya boleh gitu ya, tapi self care tuh bukan hanya urusan fisik, spa dan pijit dan lain sebagainya. Self care Gamal apa? Sebenarnya kalau self care yang kayak bentuk kayak yang main dan apa segala macam, ya gue sih biasanya main game atau kayak jalan. Sebenarnya jalan melihat pemandangan baru yang seger gitu. Biasanya gue traveling segala macam bisa. Gak tau, kadang-kadang kayak bahkan ke ya bener kayak melihat alam gitu tuh, gak tau ya somehow bikin bersyukur dan bikin humble gitu loh. Gue mau bilang kalau kita lagi sama nature, kan bisa nature besar dan luas gitu ya, puts you in your place, right? Which is we are small, right, in this world gitu. Jadi tapi positifnya itu positif juga, walaupun kayaknya kok membuat merasa kecil tuh jelek. Enggak juga, karena abis itu jadi ya bersyukur. Betul. Dan ngeliat alam tuh enak banget ya, kayak ngademin mata pikiran, dan biasanya kayak ya udah kalau dari kayak gunung atau apa biasanya kayak langsung
Tarik nafas yang dalam gitu. Dengarkan Calm 3, 2, 1. Soalnya kalau di ibu kota napas dalam-dalam gue agak takut gimana. Kayak gue tuh anaknya anak AC ya. Yeah. Karena gue suka dingin, tapi gue kayak nggak mau menghirup udara luar gitu loh. Jadi kayak keluar rumah cepet-cepet aja masuk mobil, turun dari mobil cepet-cepet aja masuk kantor. Nggak pernah kayak di jalan Jakarta gitu. gitu. Tiba-tiba bau apa gitu kan. Jadi alam memang iya itu udah paling makanya dijaga. What's your favorite alam spot ya? Aduh, gue justru banyak banget yang pengen gue pengen tapi belum ya udah yang pengen bucket list alam cuy. Bucket apa list ya alam. Itu gimana yang namanya bucket list alam? Sebenarnya banyak tuh yang kayak pulau-pulau juga gue pengen, maksudnya kayak Raja Ampat pengen, dan itu kayak harus belum apa K ya, Pulau K juga pengen. Terus yang di Kalimantan tuh apa sih namanya, lupa. Banyak deh, tapi kalau gunung kan gue itu pernah juga, gue baru pernah 2 gunung. Gue baru pernah mendaki 2 gunung, dan yang satu Semeru, yang satunya Rinjani. Jadi Rinjani. Iya. Rinjani adalah jalan sekolah kita. Sekolah kita dulu atau SD, Jalan Gunung Rinjani. Betul. Terus jadi gitu. itu udah pernah ya 2 gunung. Itu udah pernah. Jadi kayak Oke tuh hiking. Capek banget. Saya enak, seger, bener-bener. Oke. Berarti self care Gamal itu ya kalau yang lebih quick fix gitu ya quick adalah fix. game. Betul. Tapi kalau bisa ada yang lebih fulfill gitu kali ya, adalah alam. Apa? Enggak, bukan. Ada lagi yang lebih dalam lagi. Oke, apa? Mengambil keputusan untuk diri sendiri. Itu bentuk self care sih menurut gue. I think so. Karena kayak mungkin kayak ya elah gitu sepele, tapi ketika itu dilakukan ya gini kayak forevermore gitu. Kayak dirinya merasa di care banget. Betul. Luar biasa. Jadi ketika seneng tuh 2 kali lipat. Tuh bangga 2 kali lipat gitu, bener-bener secara mental tuh kayak dipeluk gitu. Itu sih self care. Itu yang paling ultimate. Self care. Oke. Kalau musik dalam kesehatan mental lo, misalnya gini ya, mungkin gue mau ngomongnya di luar kerjaan ya gitu. Di luar kerjaan, si musik ini perannya dalam kesehatan mental lo ada nggak? Dan apa kalau memang iya? Atau memang ini udah jadi ya karir aja? Wah, enggak sih. Maksudnya bener-bener kayak bahkan sesimpel kayak agak susah tidur karena otak muter terus, kayak musik tuh malah membantu. Langsung gue cari biasanya langsung butuh musik nih kayak kalau nggak ada bobo. Ada playlist bobo. Lu punya Gamaliel punya playlist apa aja sih? Playlist tidur? Ada. Playlist nge-gym ada? Enggak, musik gym yang gitu, yang dari gym aja. Yang dari gym aja. Playlist apa lagi? Playlist olahraga yang gitu top 40 yang tidur, playlist nyetir mungkin ada nggak? Atau whatever's on the radio? Nggak, ada. Biasanya itu Spotify gue juga udah penuh dengan ini kok. Oke. Gue malah kayak punya ini bikin playlist. Zaman dulu kalau bikin playlist caranya gimana, inget nggak? Gimana? Di LimeWire. Bajakan. Ini ya, gue yakin gue ngomong LimeWire aja kagak ada yang ngerti. Aduh gimana ya? Iya. Dulu ya gue kayak ke tempat kaset karena gue pengen masukin ke. Lu kaset banget sih dulu. Iya parah. CD-nya juga sih, tapi kaset lu. Iya lebih mampu kaset soalnya. Punya. Masih simpen? Masih. Di mana? Ada di rumah. Di kotak gitu. Ada di kotak. Kotak-kotak kan. Ada dulu. Kalau pengen masukin ke HP misalkan ya, cuman kayak nggak mampu. Biasanya kayak ke toko CD, foto ini lagu-lagunya, nyari di LimeWire. Atau gitu. Dulu ada toko beli lagu sih sebenarnya di mall kayak 2000-an. Oh iya, nggak tahu gue malah. Gitu. Polyphonic lah, atau satu Polyphonic apa? Sebel Polyphonic tuh buat ringtone ya. Bluetooth. Apa di bawah Bluetooth yang merah infrared. Infrared. Apa? Ini lagi nonton. Apa infrared? Google aja lah. Anyway. Playlist kenapa lu mau apa di Spotify lo? Jadi gue kayak punya playlist yang gue tandakan gitu nama-namanya jadi ini. Oh, ada temanya ya. Ini gue kasih tahu aja. Ada rain, ada sun, ada wind, ada moon, hills. Hills jadi buat apa?
Hills biasanya yang lebih uplifting, yang lebih kayak gitu. yang lebih kayak berjalanan gitu, yang kayak lebih journey ya. Itu gue bilangnya Hills. Ada lagu itu dong, Don't Stop Believing kan? Wow. Ini kan tuh nyanyi Journey. Nggak tahu gitu bahkan taunya versi Glee doang. Iya sama. Music to your mental health itu di luar pekerjaan bisa membantu mood lo naik ataupun turun dan lain sebagainya. Banget, bisa bantu gue tenang, bisa membantu gue semangat. Bisa menemani gue ketika gue pengen nangisin aja, ya kan? Ya, merilis air mata dan segala macam. Musik juga membantu. Betul, bahkan membantu gue. Betul, membantu gue nanjak gunung juga pernah. Oh iya. Udah capek, terus kayak, capek banget, tapi habis pasang lagu langsung kayak, gila keren juga nih lagunya gitu. Akhirnya nyampe puncak deh gitu. Menuju puncak. Wah, belum pernah tuh, coba mungkin harus coba ya. Kalau pas naik gunung. Oke, kalau gitu sekarang mungkin aja juga ada akhirnya Kak Gamal gitu. Kalau aku mau menjaga kesehatan mentalku atau supaya aku nggak gila, Kak Gamal jaga sanity gitu kan. Aku harus ngapain? Ini kalau lo bisa ngasih tips ke orang lain. Ya sebenarnya itu sih tadi yang gue bilang adalah maksudnya bukannya penting, bagus hidup untuk orang lain, tapi jangan lupa hidup untuk diri sendiri, gitu. Jadi kayak tadi gue bilang, yang gue bilang adalah kayak make a decision for yourself itu penting. Dan gue sebenarnya kalau gue ada penanda dalam hidup gue, momen pertama kali gue merasa gue mengambil keputusan untuk diri gue sendiri. Tindik hidung ini. Jadi tindik hidung ini adalah tindikan pertama gue justru. Dan ini belum minta, ini baru semua. Kapan? 2015 atau 14 gitu. Jadi 15. Karena 2014 kan diakhiri dengan rilisnya Bahagia. Nah itu gue belum bertindik. Belum. Gue nggak. Karena gue udah ingetnya yang ini aja gitu. Kayak udah nggak inget Gamal nggak bertindik gitu. Gitu. Jadi itu ada markers. Bukannya kayak gue pengen banget soalnya gaya, iya juga pengen, tapi kayak gue tahu kayak selama ini nggak boleh pasti gitu kan. Pasti kalau apa pasti komen pasti segala macam, terus tapi kayak nggak, gue mau ini penting karena kayak ini hasil keputusan gue sendiri gitu. Ya kan, mah pasti nggak boleh kalau gue bilang mau nindik hidung, apalagi nindik kuping aja belum tentu boleh. Jadi kayak itu penanda gue. Oke, semoga itu membantu teman-teman yang ingin nindik. Jangan guys. Yang wondering gimana menjaga kesehatan mentalnya, make a decision for yourself. Kalau nggak tahu caranya gimana, find out how you can make a decision for yourself. Karena itu apparently therapeutic banget. Kayak life changing, therapeutic, whatever you wanna call it. Pengen tahu juga, mungkin pernah nggak dengar tentang konseling online? Ya selain dari gue ya, sebelum jujur aja lah gitu ya, sebelum dari gue pernah dengar tentang konseling online nggak? Kalau konseling belum pernah, tapi kalau yang lu belum pernah nyoba konseling? Maksudnya gue belum pernah dengar kalau konseling online tuh gimana gitu. Iya, sampai ketemu lo gue baru tahu ada kayak konseling online. Karena maksudnya gue pernah tahu ada apps yang bikin tenang dan segala macam. Meditation app. Atau kayak certain kayak YouTube channel yang kayak gitu, tapi kayak untuk konseling literally konseling nanya jawab gitu gue belum pernah. Kan gue udah pernah cerita sedikit lah ya tentang Calm. Menurut lo konseling online gimana? Do you think it'll work? Of course, iyalah. Dan apalagi gimana ya, maksudnya gue selalu bilang penting banget buat kita punya teman atau kayak sosok untuk bercerita gitu, untuk mendengarkan cerita kita gitu. Karena pasti kita juga semua yang tahu kan apakah lingkungan kita maksudnya kayak kita bisa cerita ke lingkungan kita atau enggak gitu kan. Karena ketika kayak kalian ngerasa kayaknya bahkan teman-teman gue nggak bisa mengerti ini segala macam, karena ya teman-teman juga bisa menjadi orang yang paling judgmental juga ya. Jadi kayak ketika kayak nggak ada, ya sebenarnya sosok-sosok seperti kalian inilah
penyelamat mental health. Iya. Pejuang mental health ya kan. Thank you banget loh. Lu mau ada gini, gue tadi kan pesannya untuk pemirsa gitu ya. Yeah. Since lu just shared that penting banget ada pejuang-pejuang atau kesehatan mental profesional kesehatan mental gitu ya. Yeah. Any messages for people like me gitu. Ini ya jangan ngomongin jangan ke Karina doang gitu ya. Untuk semua profesional kesehatan mental, anything you would like to say to them? Jangan lupa hidup untuk diri sendiri juga ya guys. Ya kan? Kita juga perlu self care. Betul. Maksudnya gue thank you banget sama semua yang udah pejuang-pejuang mental health yang udah istilah membantu kita. Tapi kayak ya balik lagi pertanyaannya kan siapa yang bantu kalian gitu kan. Cuman kayak ya, makanya penting self care. Kapan lo pertama kali lo adalah artis atau public figure? Ketika dibayar mamanya Karina. Ketika dapat amplop pertama. YouTube lah. Maksudnya jadi ngehnya itu pas online sensation-nya itu? Iya. Karena ada momen spesifik nggak? Misalnya kalau lu bilang YouTube, ngelihat likes-nya sekian lah atau views-nya sekian lah atau apa? Ya, jadi kayak gue sama Audrey kan waktu itu kita berdua ya. Gue sama Audrey tuh dulu mulai nge-YouTube cuman ya kayak karaokean gitu kan segala macam, terus di-upload ke YouTube, terus di-embed code-nya di copy, ditaruh di Friendster dulu. Lu masih Friendster? Masih. Akhir-akhir Friendster terus mau ke awal. Enggak kan ke 2008. Iya. Masih ada Friendster. Masih. Hanging on the last. Iya. Nah, jadi yang nonton awal-awal tuh cuman kayak teman-teman iya, dia harapan aja gitu kan, segala macam komen-komen. Nah, akhirnya momen pertama kali kayaknya ketika kayak komennya tuh udah mulai kayak bahasa lain gitu deh. Maksudnya? Ya kayak mulai kayak can I request kayak udah mulai bahasa Inggris. Terus tiba-tiba ada yang kayak kok nyampe kemana nih? Tiba-tiba ada yang kayak komen-komen dengan bahasa kayak ini bahasa apa sih nggak ngerti gitu kan. Bahkan bukan Inggris ada juga. Jadi kayak ini dari mana sih orang-orang ini gitu kan. Kayak mungkin muncul juga yang kayak Filipina atau apa gitu kan. Nah, ketika itu kayak oh apa sih ini gitu, bener-bener kayak merasakan sensasi punya ruang, iya popularity kayaknya, punya sebuah karya yang disukai sama orang yang bukan temen. Oke. Ya karena kan kita selalu mikirnya ya temen suka sama karya kita karena dia temen, atau orang tua sayang sama kita atau suka karya kita karena mereka orang tua kita. Tapi ini benar-benar ada validasi non bias kali gitu ya, kayak validasinya nggak ada sangkut pautnya dengan cinta terhadap as a person, tapi karyanya Gamal disukai banget gitu. Oke, cool. Terus apa paling enak, hal paling enak apa setelah jadi artis gitu, kayak best perk of being artis gitu atau public figure? Yang positifnya. Ya harus compare gini, waktu dulu lo belum artis nggak mengalami ini. Ya tentunya bisa membantu orang-orang yang disayang lebih lagi lah. Kayak misalkan kayak rumah yang udah bobrok itu bisa dibenerin gitu lah. Kalau dulu kayaknya nggak bisa kan, segala macam. Jadi bisa memberikan kehidupan yang lebih layak juga sama keluarga gitu, segala macam itu sih sebenarnya. Kalau ya maksudnya teman-teman gue juga nggak banyak dari industri ya, dia emang para pekerja yang benar-benar teman. Tapi kayak yang gue selalu mensyukuri adalah gue bisa ada di generasi ini, generasi musisi di generasi ini, karena kayak banyak banget kayak milenial deh. Iya, musisi tahun-tahunnya gue ini yang istilahnya benar-benar bangkit dan menunjukkan ekspresi mereka gitu dengan istilah dengan cara mereka dan karakter mereka sendiri tanpa merubah mereka harus gimana, harus ngikutin industri atau apa. Itu somehow benar-benar bikin gue termotivasi banget dalam berkarya gitu kan, dan benar-benar istilahnya inspired, dan bukan berarti meniru ya, tapi kayak inspired untuk juga kayak melakukan yang semaksimal yang mereka lakukan gitu. Jadi itu dia sih. Jadi ada specific perk terkaitnya dengan angkatan lo gitu kali ya, maksudnya generasi lo, musisi generasi lo. Iya, dan istilahnya itu gue anggap sebagai
hal positifnya gitu. Bisa juga sharing dengan teman-teman sesama yang luar biasa, yang mereka talented dan inspiring. Gitu. Mungkin kalau gue nggak ada di karir ini, gue nggak bisa punya akses ke mereka, ngobrol, sharing sama mereka gitu kan. Gitu. Kalau terenggak enaknya jadi artis apa? Ya itu kesuksesan yang ditentukan oleh jadi angka atau kayak there's always this need, atau bukan need, kayak ya ngerasa harus gini, atau sukses tuh harus segitu. Gitu ya, ketemu orang-orang yang nggak sevisi gitu kan. Dan yang kayak definisi suksesnya ya berbeda dan kayak punya cara. Mending beda, nggak cocok bahkan. Ya. Dan kadang-kadang jadi kayak somehow bertemu orang-orang yang jatuhnya kayak secara halus memaksakan kita untuk melakukan apa yang kita sebenarnya nggak suka gitu. Gitu. Ya, I guess orang yang nggak artis nggak punya beban itu. Iya, dan one more thing, we have to smile every time. Aduh. Kayak pegel tuh. Kayak ketika kita sedih kayak ya udah nggak peduli gitu. Ya. Kayak kalau misalnya 9 to 5, you can like. Iya, nggak harus senyum tapi kerja aja. Iya, yang penting kelar gitu kan. Kalau kita nggak. Kayak kita gini tapi kayak. Dalam hati. Semoga nggak harus sering-sering kayak gitu ya, Gam ya. It's one of the downside. Tapi doa gue sih ya semoga nggak harus sering-sering deh. Enggak. Emang sekali-sekali mau nggak kayak nggak mau gitu, tapi semoga tidak harus sering-sering. Gue mau nanya tentang fans sama tentang haters, mau yang mana dulu? Fans dulu. Oke. Atau haters dulu deh. Haters dulu. Oke. Komentar atau perilaku hater yang gimana kalau lo inget, yang pernah paling ya nyakitin hati lo sih, tersinggung atau sakit hati or whatever, antara komentar atau perilaku? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena istilahnya gue mulainya juga dari YouTube ya. Jadi mungkin dulu kagetnya tuh zaman dulu, tapi udah kayak makin lama. Komen YouTube itu. Iya, karena maksudnya gue selalu dikelilingi sama teman-teman gue, sama keluarga gitu kan awalnya gitu kan. Iya, dan kalau misalnya kayak jelek pun juga nggak bakal kayak jelek gitu kan, kayak ya udah diamin aja gitu kan. Jadi kayak gue nggak pernah mendapat komentar negatif yang langsung terlihat secara nyata gitu kan. Sampai YouTube, tapi maksudnya YouTube pun juga dulu nggak sejahat sekarang. Ya ampun. Dulu YouTube tahun 2008-2009 tuh isinya bener-bener ya palingan yang jelek tuh kayak mendingan nyanyi sendiri gitu, atau mendingan yang ceweknya aja dia yang nyanyi gitu ngerti kan, kayak gitu cuman gitu. Dan kayak ya ampun, cuman pada jadi building pada waktunya saat itu ya sakit hati gitu. Tapi kayak dikit-dikit ya gitu doang gitu, dan nggak ada yang parah-parah banget, nggak ada yang parah tapi dulu kayak ya itu nampar atau nyakitin hati sih. Kalau nggak ada ya puji Tuhan ya. Berarti haters lu gak jahat amat. Iya. Mungkin karena gue juga gak jahat amat kali ya. Kalau gue jahat dan nyinyir mungkin gue dicari, dicecer nih, awas nih Gamal nih gitu ya. Cuman karena emang ya maksudnya gue pun juga orangnya emang apa ya, gue selalu istilahnya sering ngasih tahu sama fans gue juga gitu secara nggak langsung ya, dari perilaku gue juga segala macam, bahwa kayak lo nggak harus suka semua hal gitu. Istilahnya kalau misalnya kayak lo nonton video, there's always a next button gitu, skip dan another video gitu. Kayak makanya gue nggak terlalu suka ada dislike sebenarnya, cuma mungkin ada ininya ya, ada teorinya. Mungkin kayak report it's okay, tapi kayak dislike tuh kayak apa ya tujuannya gitu. Zaman gue dulu nggak ada dislike guys. Oh nggak ada dulu, zaman dulu belum ada. Bener-bener nggak ada. Jadi cuma like doang gitu. Jadi kalau nggak like next aja gitu kan. Nah gue jadi mentalnya gitu. Next gitu. Mentalnya juga kayak ke pendengar gue kayak, kalau lu suka gue, bukan berarti lu harus jatuhin musik yang lain yang lu nggak suka gitu. Jadi kayak next aja. Kalau yang lucu ada nggak hater yang maksudnya ya dia maksudnya agak-agak nyindir atau jahat tapi jatuhnya lu ada baru-baru ini. Baru-baru ini nggak hate juga sih, cuman kayak nyinyir lah. Sebuah nyinyiran yang kayak finally I took it as a compliment. Nah, karena dia tulis kayak too much auto tune. Oh gitu. Terus kayak kebetulan nggak pakai, berarti kayak sebagus itu apa gimana? Iya, itu kayak thank you. Meme yang baby itu. Gitu. Oke. Ya, haha ya. Thanks. Thank
thanks I guess gitu. Oke, kalau fans gue inget banget, ya ini gue harus bawa-bawa kisah lama Cek lah. Gue inget banget, ya ini masih awal-awal lo baru berkarya lah, maksudnya baru udah keluar album deh kayaknya. Oke. Jadi maybe 2012. Ya, berarti sekitaran situ. Lagi kuliah kita, jadi lo masih di kuliahan. Lu waktu itu menceritakan ke gue ada beberapa macam fans. Tolong boleh diulang gitu kayak. Apa ya? Lupa, ada yang jadi cara mereka approach lo atau kayak cara mereka merealize bahwa ini gampang gitu. Misalnya satu jauh-jauh. Jadi justru malah mundur terus kayak mungkin secretly foto apa gitu. Oh iya itu ganggu sih. Iya, jadi ada berapa macam fans yang lu inget apa yang stereotipikalnya mungkin? Oke. Ada. Sebenarnya bukan fans sih. Iya kan? Kayak warga aja. Iya warga. Ngerti gak sih? Iya, kayak kadang-kadang ada yang gak terlalu ngefans sama kita tapi kayak netizen aja. Okay. Jadi kayak ketemu di ini terus kayak iya. Artis gitu. Gitu. Gitu kan. Oh, jadi lu nggak yakin dia sebenarnya suka sama lu? Mungkin enggak, tapi kayak artis. Jadi terus kadang-kadang kayak misalkan ya. Nanti kita namain deh. Kadang-kadang gini nih, misalkan kayak Kak sorry, halo. Ini ada temanku mau foto gitu kan kayak. Oh iya. Nah, fotoin kan. Cekrek gitu kayak. Thank you ya Kak ya. Terus start temennya kayak, "Lu kan mau foto?" Ya boleh deh. Gitu. Jadi kayak atau gimana ya kayak ngefans nggak ngefans deh tapi kayak ya udahlah kapan lagi kali ya gitu. Atau dia kayak nggak enak temennya udah nanya kayak gitu masa gue bilang enggak usah. Kayak ya udah deh nggak enak sama gamal lagi gitu kali ya. Oke. Semi fans atau jadi kayak asking for a friend namanya itu. Kalau gue namain asking for a friend gitu. Terus ada yang ini yang dipush ya kan dipush sama orang yang lebih punya power ya biasanya orang tua atau kayak temennya yang kayak foto lah orang katanya ngefans gimana sih gitu terus temennya kayak iya gitu yang kayak temennya takut gitu. Emang dia ngefans tapi dia pemalu gitu. Iya mungkin ya kan introvert tiba-tiba kayak dipush sama temennya atau kayak anaknya yang kayak ayo dong kau foto dong kan kamu suka tuh lagunya ini gitu. Oh iya. Banyak loh. Maksa ya. Jadi terus anaknya foto-foto juga kayak itu kayak awkward gitu kayak bingung mau ngapain. Cuma dipush sama mamaku yang galak gitu. Terus ada satu lagi yang gue inget yang kayak ada yang fans jadul. Oh gimana tuh? Jadi kayak udah gendong anak biasanya. Oh wow. Kayak ya ampun aku dengerin kamu dulu zaman aku masih kuliah gitu kan. Terus kayak gimana kamu? Katanya kayak udah nggak update sama musik gue sekarang. Fans jadul jadi gue bilangnya. Ada tuh satu lagi yang menurut gue paling lucu. Jadi yang approach lu, terus pas lu nengok takut kayak ya fans banget yang gemeteran ada juga ya ada biasanya kayak ada tuh beda-beda ada yang kayak ya halo Kak aku nggak berani lihat mata biasanya gitu kayak oh iya boleh foto Kak oh iya oh geter aduh Kak boleh Kakak yang fotoin aja ada fotonya soalnya ngeblur mulu dia goyang mulu jadi kayak ya udah gitu ada juga lucu-lucu sih lucu ya. Fans lu adalah supporter ya di luar keluarga dan teman. They're your support, I guess your support system. Ya, betul. I would say bagian dari support system lo. Ya, banget sih. Gitu dan ada juga kayak yang gue bilang Gamaliel, mereka wow kayak benar-benar mendukung gue ketika gue nggak ada karya atau apa segala macam mereka benar-benar sebenarnya troops sih GAC troops basically kan lah ya. Ya jadi GAC troops ini pokoknya mereka punya kayak wow mereka bisa benar-benar misalnya kayak gue manggung di Bogor gitu jauh banget itu kan kayak dari Tangerang datang gue kayak pada naik tungguin apa aja sini kayak tungguin aku manggung di Tangerang aja guys terus kayak ini pada terus kadang-kadang manggung sampai malam gitu kan sampai kayak ini pada pulang enggak Kak kita nginep di KFC atau kayak kita jangan dong gitu kan kayak gitu-gitu jadi kayak emang istilahnya mereka bener-bener dan itu bukan kita yang request ya mereka bener-bener secara ikhlas melakukan itu jadi kayak thank you banget selalu mengapresiasi gue pengen melakukan hal lebih sebenarnya untuk mereka cuman kayak find out ya. Kalau ini terakhir tentang kehidupan perartisan. Oke. Kayak enak banget. Menurut lo ada stigma atau opini masyarakat
apa tentang public figure atau artis, musisi dan lain sebagainya yang pengen lo ubah gitu? Sebenarnya kita nggak gitu, atau minimal gue nggak gitu. Sebenarnya semua balik lagi ke manusianya sih sebenarnya. Bentuk karir apapun juga punya istilahnya banyak tipe-tipe orangnya. Jadi kayak sangat nggak bisa untuk menggeneralisasikan satu pekerjaan tuh pasti orang-orang kayak gitu, karena istilahnya nggak tahu, kadang emang beda genre bisa dibilang ya, beda genre aja bisa nggak kenal. Misalkan kayak gue penyanyi ya saya misalkan Gamal penyanyi R&B, dan sama kayak misalkan Via Valen gitu kan, penyanyi dangdut yang kayak ya kenalnya cuma selewat karena kayak pernah satu acara udah gitu doang, tapi kayak nggak pernah nongkrong. Itu aja bisa ada kayak gitu kan. Belum lagi tentang sifat gitu. Misalkan kayak gue penyanyi R&B, Karina penyanyi R&B, tapi kayak Karina ternyata lebih suka begini dalam hidupnya gitu segala macam, gue nggak gitu suka. Itu aja bisa nggak nyambung gitu kan. Jadi untuk menggeneralisasi semua artis adalah ini tuh kayak itu terlalu cetek banget sih. Mungkin itu yang mau lu sampaikan, bahwa nggak bisa menggeneralisasikan artis, bahwa misalnya semua artis sombong misalnya gitu. Ya enggak sih gitu. Semua artis foya-foya gitu. Enggak juga. No gitu ya. Oke. Kalau gitu kita kalau misalnya ngobrol mulu, kita bisa kayak waktu itu sih berapa jam kita? 10 jam ya. Jadi gue mulai masuk ke closing nih. Oke. What's next for you in your music career? Ini udah satu single nih, terus apa? Ya. Sebenarnya kalau untuk jangka dekat ya, maksudnya of course more music gitu, karena gue pengen banget manggung dengan repertoire baru yang istilahnya masih cuman selagu sekarang. Jadi kayak pengen segera diperbanyak supaya bisa muter-muter dan ketemu teman-teman dengan ya my new journey lah. Oke. Jadi maksudnya more music, album kah atau apa nih? Let's just say singles. Alright. Karena kayak kalau nanti dijadiin album ya boleh, tapi yang mau dijanjiin Gamal sekarang singles dulu. Iya. Karena ini udah. Kak Gamal kapan albumnya? Gamal ya. Give him some time, singles dulu ya guys. Coming up real soon. Okay. What's your hope? Just general hope for your next. I don't wanna give you a timeline gitu sih, kayak setahun ke depan apa 10 tahun ke depan, whatever lah. Harapan lo apa kan lo soalnya bilang ini kayak cycle baru nih gitu. Ya udah, harapan buat cycle baru ini apa? Sebenarnya nggak ada harapan ya. Maksudnya kayak yang gue bilang kan, kayak gue orang bukan berarti kayak nggak ada harapan tuh kayak ya udahlah gitu. Cuman kayak mungkin lebih tepatnya tanpa ekspektasi kali ya. Jadi kayak justru harapannya lu mau tidak berekspektasi? Gue pengen menikmati aja nih yang sekarang gue lagi rasakan, karena kayak lagi dengan pertemuan gue dengan diri gue ini, gue pengen istilahnya gue bisa menciptakan musik seperti apa ya dengan kayak gue ngobrol dengan Iya ini gitu kan. Dan lu mau ngobrol lebih banyak lagi sama Iya? Iya, karena kayak akan menghasilkan karya-karya yang menarik gitu kan. Dan itu sih yang sekarang gue masih nikmati. Kalau ke depannya yang jelas akan tetap berkarya gitu kan, nggak tahu bentuknya seperti apa. Gue soalnya kayak pengen, misalnya gue juga pengen contribute sama musik Indonesia gitu kan, bukan cuman buat gue doang gitu, tapi kalau gue bisa melakukan yang lebih untuk musik Indonesia, gue pengen banget. Jadi kayak bentuknya seperti apa gue masih belum tahu, tapi semoga ada kesempatannya untuk bisa terus memberikan diri gue untuk musik. Kalau dulu kan kita sering main drama, pernah kepikiran jadi aktor? My gosh, enggak sih, belum maksudnya gue selalu melihat itu menjadi sesuatu yang menarik. Cuman untuk gue ada di situ belum yakin, karena gue yakin itu ada sebuah Pangan baru. Iya, itu benar-benar kayak bukan, kalau musik lo kan sekarang
ya beda ganti genre lah atau apa gitu, Ya. mix genre Ya, gitu ya. aja tapi masih musik gitu. Benar. Kalau Kalau acting tuh wah itu bener-bener satu bidang seni lain deh, bener-bener harus kayak fokus mendalami itu. Karena kayak itu nggak gampang sama sekali sih, maksudnya dari teman-teman istilahnya teman-teman aktor aktris yang gue kenal tuh kayak gue melihat mereka kayak wow, dan nggak mudah gitu kan, bahkan kayak nggak ada yang bilang nggak mudah untuk keluar dari perannya, which is kayak wow, kalau nyanyi untung nggak sampai kayak gitu ya, makanya kayak nyanyi kan lebih ekspresiin lagunya, dan apalagi kalau gue lagu gue sendiri gitu kan, bener-bener I am my own actor gitu kan, kayak gue pun direkturnya gitu kan kalau musik. Kalau ini kebutuhannya apa dia berubah jadi gitu, agak permainan mental sih, luar biasa serem. berarti belum nih ya? Belum. Nggak usah ditungguin di bioskop, Ya. tiba-tiba ada Gamal gitu. Tiba-tiba ntar kayak thank you atau gitu, hati-hati loh sama omongan suka terjadi loh. Kadang-kadang waktu ingat gak sih dulu kayak waktu itu si Karina soalnya pas akhir SD udah pindah ya. Waktu gue handphone pertama gue adalah gue yang gue beli sendiri ya. Itu kayak SMP 1 kalau nggak salah. Handphonenya lupa berapa, 2000 Nokia 2100 kayaknya. Siap. Di belakangnya tuh ada kayak buat taruh foto, Oh iya tembus frame foto. Terus gue upload foto gue sok-sok megang piala gitu. Wow. Pialanya kayak piala Grammy-Grammyan gitu. Yang dibuat gara-gara kelas art, itu kayak kelas bikin Gitu. bukan bikin tanah liat. Oke. Segala macam. Terus gue bikinnya piala Grammy, terus kayak sok-sok kayak thank you gitu. Fotonya ditaruh di belakang hati. Terus 9 tahun kemudian megang piala AMI, enggak Grammy sih. Cuma kayak Grammy-nya Indonesia. dulu tuh gue bikinnya piala AMI kok. Iya gitu, pembelaan. Aduh, siapa yang nyangka ya si anak introvert ini ternyata berani juga keluar dari kamarnya. Thank you mamanya Karen lagi. Ini terakhir banget, Oke. karena again kalau kita nggak udahan sekarang, ini akan jadi 8 episode. Aman lah ya 2 bulan ya, Friday with ya. Iya, Gamal terus ya Jumat. Ya udah lah ya gitu. Sampai single baru keluar. Masih promo Forevermore. Buat pendengar-pendengar lo yang mungkin masih antara bingung ini lagu tentang apa, 1, 2 ngerti sedikit tapi mereka they're going through something, whether somethingnya sama kayak what you went through atau they're going through something else, apa pesan lo buat mereka melalui Forevermore? Ya sebenarnya apapun yang dilalui, masalah apapun, kegagalan apapun, kesuksesan kayak gimana pun, ya gue cuma mau ngingetin aja jangan lupa untuk dengerin diri sendiri, jangan lupa untuk hidup untuk diri sendiri, jangan lupa untuk bilang terima kasih sama diri sendiri, sama jangan malu untuk minta maaf sama diri sendiri juga gitu. Jadi kayak jangan menjadikan istilahnya hidup kita punishment bagi diri kita sendiri gitu. Anggaplah semua ini sebagai proses kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah gitu set ya. Kayaknya itu aja. Thank you Gam. Terima kasih banyak. Hope you guys enjoyed this. Dah. Bye. Thank you. Thanks Gam.